setelah larutan ajaibnya yang untuk masa vegetatif selesai, dibuat dan disimpan 1 kali 24 jam minimal ya. Nah, sekarang bagaimana cara aplikasi ke tanamannya? Ya, sebelum ke aplikasi tanaman, saya akan sampaikan dulu yang pertama, siapkan alat-alat dulu. Yang pertama ember, ya ciduk juga karena suatu saat diperlukan. Kemudian takaran setengah liter. Kalau nggak ada gampang sih sebetulnya mah, tinggal air mineral yang ukuran 600 liter kurangin dikit gitu ya. Kita dibikin simpel saja, nggak usah dibikin susah. Kalau memang ada kenapa enggak ya. Nah kemudian jerigen yang 16 liter, mereknya bebas karena kebetulan adanya ini ya, mohon maaf. Nah kemudian larutan yang ini diusahakan airnya jangan terlalu penuh ke atas, nanti ngocoknya agak susah. Nah sekarang silakan dikocok-kocok dulu Pak. Ya dikocok-kocok dulu. Gunanya ember supaya nanti ketika akan masukin ke tank itu nggak tumpah-tumpah, takarannya pas. Nah kira-kira masukin 1 liter atau 2 liter. Nah kalau misalnya maaf Bapak Ibu punya lahannya sekitar 1 hektar, berarti dikira-kira 5 liter aja yang dimasukin, gitu kan? Tapi kalau misalnya cuma 2000 meter kan cukup cuma 1,5 liter. Nah, supaya nyidukinnya itu enggak tumpah-tumpah, silahkan dimasukin. Kalau mau disaring langsung silahkan pakai saringan, tapi kalau nggak disaring juga nggak apa-apa. Sudah, cukup. Nah, ini bisa langsung diceduk begini. Udah. Ternyata ini juga ada manfaatnya. Nambah takaran. Nah kemudian buka ininya. Ini maaf Pak, ini kan masih banyak ampas-ampas. Kalau misalnya saringan ini dikhawatirkannya tetap nggak bisa nampung, sebaiknya disaring dulu pakai kain, gitu kan? Nanti yang sudah bersih baru dimasukin. Tapi kalau misalnya memang Bapak yakin udah masukin seperti kayak gini, langsung aja. Ya, karena yang dimasukkan itu adalah ini. Nah, ampasnya supaya nanti nggak turun-turun, ini buang dulu baru dikasih air. Ya, jangan ininya nanti diisi pasang gini, airnya ditumpahkan di sini gitu Pak. Karena bisa jadi ini sisa-sisanya bisa masuk lagi. Ya, ini diserkan aja. Nah, yang lebih aman lagi adalah ya udah jangan pakai ini, masukin airnya air biasa aja. Gak usah ribet, harus air kelapa macam-macam, gak usah. Kalau misalnya kita mau aplikasinya di sawah, ya udah air sekitar sawah aja. Bisa, berarti. Bisa. Tapi kalau misalnya airnya pump, usahakan diendapkan dulu. Diendapkan dulu 1 kali 24 jam. Sama dengan air hujan. Karena air hujan langsung turun dari langit itu kan sifatnya asam, Pak. Itu diendapkan dulu, nggak apa-apa. Air sumur silahkan, mau air parit silahkan. Nah, ini langsung diisi air penuh, ya, diisi air penuh. Coba, sebaiknya saringannya dibuka nih. Misalnya air kotor atau misalnya air parit, sebaiknya pakai saringan, Pak. Kalau misalnya air dari pancuran kayak gini kan Berarti langsung. Tapi tadi kalau misalnya air parit pakai saringan, bekas yang tadi dibuang dulu biar gak masuk airnya. Nah setelah ini baru dikasih larutan Enggrow yang murni, yang 2 liter tadi cukup 100 ml. Saya kasih wadah kayak gini karena ada takarannya biar lebih nyaman, lebih. Tar. Masih Bang. Dikit lagi. Up. Nih. 100 ml ya. Ini Enggrow murninya. Ini cara pakainya ada 2. Yang pertama, kalau misalnya tanamannya itu tanaman tidak berbuah ya, seperti kayak gitu. Dilangsungkan saja. Oh, langsungkan. Campur ya? Dicampurkan. Ke padi juga dicampurkan, nggak jadi masalah. Tapi nanti kalau misalnya tanamannya berbuah kayak kopi, kemudian alpukat dan lain sebagainya, tapi masa generatif. Bahasanya nanti kita yang vegetatif dulu ya. Langsung dicampurkan ke sini.
saja. Kemudian baru dipenuhin lagi airnya, Tambahkan lagi. ditambahkan airnya. Dan ini ampasnya ini masih bisa dipakai. Jangan dibuang ya, jangan dibuang, dicampurkan saja ke ember. Nanti dikasih air lagi, bisa nyemprot tanaman-tanaman sekitar rumah, bunga-bunga dan lain sebagainya. Tetap masih ada. Ini kita tambah air ya. Tambah air, biar penuh. Ini sudah lama saya nggak pupuk. Pernah sampai Kering. kering semuanya, ya kan? Dipupuk sekali aja kembali hijau kayak gini. Nah ini kurang lebih 1 bulan nggak disemprot. Kemarin sebelum musim hujan 2 hari ini kan kemarau ya tajam. Nah cara nyemprotnya langsung saja Pak. Kalau misalnya di masa pembenihan, ya kan, langsung ke pohonnya nggak apa-apa, Oh. ya. Atau langsung ke daunnya, atau ke akarnya, atau naik turun atas bawah. Contoh ini. Nah, Dari atas. jadi kan, karena memang tanaman ini bisa menyenap nutrisinya itu kan bisa dari akar, bisa dari batang, bisa dari daun. Jauh. Ya. Cuman ini kan nggak pas, udah siang ya, mupuk itu. Waktu pas untuk pemupukan itu adalah Jam 9. sebelum jam 10 lah, maksimal jam 10. Tapi anjurannya pagi sampai jam 9 udah stop. Kalau sore mulai jam 4 sampai setengah 6. Kenapa sampai setengah 6? Mau maghrib, nanti maghribnya ketinggalan. Wah, gitu ya. Ya. Jangan sampai pengen tanamannya bagus, tanamannya subur makmur, Sholatkan. kewajiban sama Tuhannya ditinggalkan. Siapa? Ya kan? Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan barang siapa ngakunya cinta sama Allah, kemudian dia tinggalnya di buminya Allah, makan dari karunia Allah, dapat rezeki dari Allah, hidup dan penghidupan semuanya dari Allah, tapi menjauhi Allah, tidak mendekatkan daripada Allah, maka pengakuannya Bohong. bohong. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dengan Engrow ini mudah-mudahan kembali subur tanahnya, kembali makmur petaninya, Amin, amin. sehingga Indonesia jaya. Jaya. Ini semprot ini bisa tinggal di setel sininya ya. Kabut atau Nah, tidak? kabut atau tidak ya. Kalau misalnya yang kabut itu sebetulnya lebih irit, dan ini berguna kalau misalnya tanaman sudah mulai keluar bunga dan sebagainya, juga nggak rontok. Bebas. Ini pengalaman yang sudah untuk lahan satu patok 2000 meter yang ada di sini, Iya. cukup 3 tangki. 3 tangki. Ya. Kalau untuk lahan 1 hektar cukup 10 tangki. Ya. Kalau untuk ininya pengaturannya dari sini aja. Ya. Tidak mesti ada aturannya berapa menit sekali langkahnya untuk nyemprot, bebas. Biasanya petani seperti apa? Mau jalan, mau lari. lari, terserah. Ya. Tapi ini pengalaman. Tapi bisa disesuaikan dengan kebiasaan petani setempat. Kami dari Engrow ini, dari PT Nusantara Agrahayati, di bawah holdingnya Dinas Nusantara ini, tidak harus mesti sesuai SOP kami sepenuhnya. Artinya kami mengikuti kebiasaan kreasi petani setempat seperti apa. Contoh di sini. Di sini itu mayoritas di Soloraya itu, kalau nanam padi itu jarang yang nyemai dari awal. Ya. Jadi kadang-kadang sekarang dibajak, besok dihalusin, besoknya udah langsung tanam. Beli bibit. Bibitnya beli. Tapi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat tuh masih rata-rata semai. Jadi Pembibitan sendiri. sehingga dari pembajakan pertama sampai penanaman itu perlu waktu sampai 20 hari gitu kan. Nah, nggak jadi masalah. Sesuaikan aja dengan kebiasaan para petani. Ya. Nah, kemudian kalau sudah pakai larutan ajaib kayak gini, pakai kimia lagi nggak? Nah, ada pertanyaannya. Ya. Sebetulnya kalau misalnya lahannya itu sudah kritis, lahannya sudah memang kadar kandungan kimia, gitu kan? Kita jangan terlalu drastis 100% tanpa kimia lagi. Bisa dimulai dari 50%, Langsung 50%. minimal 50%. Iya. Bahkan ya kalau berani 75%. Jadi cuman pakai kimianya 25% ya silakan. Nah, tapi kalau misalnya tanahnya nggak terlalu kritis, ya, atau misalnya penggunaan pupuk kimia nggak berlebihan,
Saya rasa sampai panen nggak usah pakai pupuk kimia, Cukup ini. cukup ini. Tapi kalau misalnya punya yang subsidi, pakai aja subsidi. Tapi artinya 50% diturunin dari Ya, kebiasaan. biasanya. Step by step ya Pak, step by step. Nanti sekali musim tanam, 2 kali musim tanam, sampai maksimal 6 kali musim tanam. Tanahnya udah kembali subur, silakan coba tanpa pupuk kimia, insya Allah N-Grow bisa mengembalikan kesuburan tanah jadi lahannya lahan organik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.